Nah, bisa. Alhamdulillah. Dah. Ya, udah mulai. Silakan. Mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari proyek arsip dari Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Dengan saya sendiri namanya Jauza Udina atau biasa dipanggil Jauza. Saya Gaida Khoyatnisa, biasa dipanggil Gaida. Saya Kansali Fiasdawan, bisa dipanggil Kansa. Saya Mazai Gaisani, biasa dipanggil Mazaya. Nah, kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek penyusunan SOP penilaian arsip usul musnah yang kami kerjakan 1 bulan kebelakang. Yang kita semua tahu, penilaian arsip usul musnah itu memiliki peran yang penting dalam menjamin bahwa arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan benar-benar arsip yang telah habis masa referensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna primer maupun sekunder. Nah, penilaian ini harus dilaksanakan secara objektif, cermat, dan berpedoman pada prosedur yang terstandar agar dapat mencegah terjadinya kekeliruan seperti pemusnahan arsip yang masih memiliki nilai pertanggungjawaban bagi kita. Nah, selama ini yang kami amati dan kami sempat melakukan wawancara juga dengan salah satu pihak dari bagian kearsipan yaitu Bu Anas di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam kegiatan penilaian arsip usul musnahnya belum memiliki SOP yang baku dan terdokumentasi secara sistematis. Sementara SOP itu merupakan hal yang menjadi dasar keseragaman dan terstrukturnya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu kami merancang SOP ini dengan harapan kegiatan penilaian arsip usul musnah di Kementerian Perhubungan ke depannya dapat dilakukan secara lebih terarah, selaras, serta sesuai dengan kaidah kearsipan nasional. Nah, berikut ini merupakan rumusan masalah dari proyek penyusunan SOP penilaian arsip usul musnah kami. Yang pertama, sebagai bentuk penyempurnaan alur dari kegiatan penilaian arsip usul musnah yang belum hadir di Kementerian Perhubungan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko penyimpangan alur kerja karena tidak adanya pedoman pasti dalam mengenai kearsipan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari dibentuknya hasil SOP ini, yaitu untuk menghasilkan SOP pelaksanaan penilaian arsip usul musnah yang berfokus pada pengaturan tahapan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Selain itu, SOP ini juga dapat menjadi pedoman kerja yang terdokumentasi dan sistematis agar kegiatan pemusnahan arsip berjalan dengan efektif dan sesuai regulasi kearsipan yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Selanjutnya di sini merupakan manfaat-manfaat yang diperoleh. Yang pertama, bagi Kementerian Perhubungan, proyek ini dapat menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan penilaian arsip usul musnah. Yang kedua, bagi pegawai dan pengelola arsip, proyek ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tahapan dan prosedur penilaian arsip usul musnah. Dan yang ketiga, bagi kami, proyek ini dapat memberikan pengalaman dalam merancang SOP kearsipan berdasarkan teori dan regulasi serta menambah pemahaman tentang penilaian arsip usul musnah dan penerapan tata kelola arsip yang efektif di lingkungan pemerintah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Gaida. Nah, selanjutnya ini adalah draft SOP penilaian arsip usul musnah yang kami buat, dan ini adalah lembar pengasahan yang terdapat di halaman pertama. Yang pertama, kita tahu kalau misalnya SOP itu perlu yang namanya dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sampai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021. Dan insya Allah semua ini sudah sesuai dengan standar regulasi kearsipan Indonesia yang ada pada saat ini. Lalu selanjutnya tentunya SOP ini tidak sendiri kerjanya, pasti ada keterkaitan dengan SOP lain dan juga pedoman terintegrasi biro umum, mulai dari SOP peminjaman arsip hingga SOP pemusnahan arsip. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem. Lalu selanjutnya untuk peralatannya juga sesuai dengan yang sering kita gunakan, yaitu komputer atau laptop, alat tulis kantor, dan juga akses internet. Lalu untuk cara mengatasinya itu untuk yang menjelaskan gimana cara kerjanya si SOP ini, yaitu arsiparis cukup melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan SOP, dan orang
Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya arsip semena-mana atau asal buang aja atau nggak asal dimusnahkan itu sangat berdampak fatal dan juga berisiko sehingga bisa melanggar undang-undang. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zaya. Selanjutnya di sini sudah kami buat flowchartnya. Dan ini hasil pembahasan kami dari wawancara dengan Bu Anas. Nah, di sini kami sudah dijelasi urutan-urutan kegiatan dari penilaian usul musnah arsip ini, dan kami di sini membuat uraian jenis kegiatan itu ada total 12 poin. Dengan pelaksananya ada 5, yaitu Biro Umum, Tim Penilai Arsip, Unit Kerja Pencipta Arsip, Arsiparis, dan juga ANRI. Nah, poin pertama di sini kami membentuk panitia penilai arsip usul musnah. Nah, di sini pelaksananya yaitu Biro Umum. Selanjutnya yang kedua yaitu ada mengirim surat ke masing-masing unit kerja untuk mengusulkan daftar arsip usul musnah. Ini pelaksananya masih sama yaitu Biro Umum. Yang ketiga yaitu mengajukan usulan daftar arsip usul musnah. Itu pelaksananya ada unit kerja pencipta arsip. Yang ketiga yang keempat yaitu melakukan penilaian terhadap fisik arsip dan daftar arsip usul musnah. Ini dilakukan oleh tim penilai arsip yang sudah dibuat pada poin pertama. Yang kelima yaitu mengadakan rapat pengkajian daftar arsip usul musnah yang telah dikerjakan. Itu dilaksanakan oleh tim penilai arsip. Dan yang keenam yaitu membuat daftar arsip usul musnah hasil penilaian dari poin 5 dengan pelaksananya tim penilai arsip. Poin ketujuh yaitu ada mengajukan permohonan verifikasi daftar arsip usul musnah. Ini diajukan oleh tim penilai arsip untuk melanjutkan ke poin 8, yaitu melaksanakan verifikasi langsung di record centernya Kementerian Perhubungan oleh pelaksananya yaitu ANRI. Dan poin ke-9 yaitu melakukan revisi dan pengembalian daftar arsip usul musnah. Dan di sini pelaksananya ada 2, yaitu tim penilai arsip dan juga unit kerja pencipta arsip. Yang ke-10 itu mengajukan daftar arsip usul musnah hasil revisi lagi. Ini dilaksanakannya lagi oleh ANRI, yaitu balik lagi ke nomor 11 yaitu melakukan verifikasi final daftar arsip usul musnah yang dilakukan oleh tim penilai kembali. Dan yang terakhir yaitu poin ke-12, Kepala ANRI menyetujui penetapan arsip usul musnah. Pelaksananya yaitu ANRI. Kurang lebih ini yang kami kerjakan flowchartnya. Bila ada masukan atau pertanyaan dan pertimbangan, kami sedia untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kak Mas. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kami Boleh ke kembangkan lagi? yang pertama tadi, Di sini aja ya Pak? Atau bukan yang lembar pertama, slide. Oh, Ini nomor 6 tuh, slide nomor 6. Nah, ini? yang pertama yang ini mau saya diskusikan ini yang angka 6, Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 50 ya. Iya Pak. Nah itu penulisan di PM-nya RI disingkat begitu atau dipanjangkan? Kalau di sebentar ya Pak, kita juga di sini ada. Kayaknya nggak perlu pakai RI deh Pak, karena ngikut yang di atas-atasnya itu cuma peraturan Menteri Perhubungan, nggak pakai RI. Iya, jadi Oh, ya berarti. soalnya yang arah ke sini mau diperbaiki ngikutin instansi lain jadi mau pakai Republik Indonesia soalnya. Kalau berarti kalau pakai Republik Indonesia semuanya diganti, ya. Berarti Ya, jadi cuman kan masih ada yang klausul hasil yang lama gitu kan, nggak karya lama sebelum mungkin karo atau ini berubah kan, bisa jadi. Itu nomor 7 ada Republik Indonesianya. Ya, yang atas ada gitu kan, makanya Nah. disamain aja gitu. jadi diselaraskan jadi Republik Indonesia gitu ya Ya Pak? dipanjangkan sih lebih singkat ya, karena ya, Semua ya, Oh, siap. ditambahin. Republik Indonesia. Tapi kalau yang di atasnya nggak ada tulisan Republik di PM nggak usah. Oh, iya, Pak. Makanya tadi kalau memang mengadopsi ngeplak benar-benar di PM-nya Iya. yang tertulis di PM-nya ya. Ini Jadi nggak perlu di JDIH-nya. Iya di DIH nanti dicek yang PM 50 ini tulisannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau apa? Karena yang sebelumnya tadi Bu Cela bilang, yang sebelumnya saya juga pernah sering baca itu Peraturan Menteri Perhubungan nomor langsung. Iya. RI-nya nggak ada, Republik Indonesia itu nggak ada. Kesini-sini kayaknya mulai perbaiki mengadopsi instansi lain ada Republik Indonesia. Oke, siap Pak. Nah itu 2021 dipakai Republik Indonesia. Tapi di atas 2000 misalnya 90 berapa itu masih
kalau nggak salah sih. Masih belum ada ya Pak. Iya, ntar ini lagi ya, cross check ya. Ya, Terus yang siap. kedua lanjut ke slide. Nah ya ini Pak ya. Terkait dengan membentuk panitia penilai arsip ya. Soalnya keterangannya berasal dari pengolah, unit pengolah, unit kearsipan dan unit kerja bagian pengawas. Nah, Ucel bagian pengawas ini apa enggak state APH APIP gitu yang itu hari ini ke izin kan? Bagian pengawas Harusnya sih nggak nyampe ke sana Pak. nanti ketika itu ngundang nggak di katanya Bu Anas ketika nanti punya Saksi Pak. saksi. Bukan penilai, ini kan penilai. Oh, Terus penilai. yang mau saya tanyakan tuh lembar pengesahan atau diagram alur atau SOP Yang mana Bu? judulnya. Oh yang ini Bu. Untuk Judul paparan itu kan ini lembar pengesahan. oh Yang di iya, PPT. oh yang di PPT, oh ya siap. Ya itu maksudnya itu lembar pengesahan atau SOP ya kan, ini kan diagram alur gitu. Kalau ini disebut sih diagram alur ya. Iya diagram alur Pak, bukan lembar pengesahan. Kalau lembar pengesahan itu kan pasti ada yang ditanda tangan. Di depan tadi Ya kan ada bapaknya. persetujuan bahwa ini benar-benar disahkan. Sudah ada kalimat, kalau kayak ini kan namanya diagram alur ya. Iya Pak, itu kan surat Iya. permohonan. Maksudku itu narasi keterangan itu, Oh narasinya. narasi yang keterangan yang sebelah kanan itu, pengawas itu maksudnya pengawas bagian pengawas tuh bagian apa nih karena nomenklatur kita pun nggak ada. Langsung kayaknya inspektorat jenderal aja sama biro hukum gitu. Ya maksudku sih Bagian hukum atau langsung biro hukum Enggak aja, lah, Bu, bukan spesifik? biro hukum, bukan bagian hukum. inspektorat. Langsung spesifik aja inspektorat jenderal dan biro hukum. Itu bener garing. Unit kearsipan juga unit kearsipan 2 ya. Nah ya harus tidak begitu. Unit kearsipannya berapa ya Bu? Dua Romawi ya. Ya. Inspektorat Jenderal dan juga biro hukum ya. Nah, terus di sini tambahkan lagi terkait dengan pembentukan panitia kan biasanya harus berangka ganjil ya Pak. Apa yang nggak perlu? Nggak ada. Step. Ganjil Pak. Harus ganjil kan? Kalau di SKS ada. Nah maksudku Dimasukkan. ya. Anggota, jadi nanti ditulisin di keterangannya anggota tim penilai itu atau gini tim penilai beranggotakan ganjil. Sama tuh peralatannya butuh JRA deh. Lihat apa di yang penilaian itu. Udah dicatat ya, Cak? Ganjil itu dari semua kan inspektor, maksud gabungan dari inspektorat, biro hukum, begitu diplak terakhir ganjil ya, Iya. bukan tim si pengolahnya kan, bukan secara tapi secara keseluruhan kan dari Iya. SKT ya. Itu Ini biasa. keseluruhan ini ya Pak, di poin nomor 1 pokoknya. Iya, jumlah totalnya itu besar ganjil. Oke sih, aku lihat itu yang lain Mbak. Itu peralatan Oh, peralatan yang digunakan ya. Iya. Yang nomor Yang 1 di atau penilaian itu loh. Di lembar SOP. Lembar SOP-nya. Oh, nomor SOP. Bawah. Peralatan. Ya itu. Nah, Buku JRA gitu aja ya. Kan karena di bawahnya ada pedoman tuh. Pedomannya juga kan pedoman terintegrasi biro umum. Nah peralatan karena memang kita kalau menilai harus pakai buku JRA buat ngecek itunya JRA-nya. akses internet berarti terakhir. Iya, catat aja. Itu aja. Nah itu di Excel. Box arsip itu apa ya? Enggak. Enggak kan nggak dimasukin ke box. Ya kan dibongkar kayak kemarin nilai kan kita nilai fisik sama JRA-nya. Itu kan ada Daftar ini. arsip kalau mau. Oh, daftar. Kalau mau tuh tambah lagi daftar arsip. Berarti Daftar arsip usul musnah. daftar arsip usul musnah. Peralatannya ya. Jadi Iya. JRA daftar arsip usul musnah. Terus Kalau buku JRA, aku belum lihat kayak gimana ya, jadi bentuknya. JRA apa? Buku JRA. Oh, itu kemarin PM yang di Bapak kan nilai arsip kemarin Yang PM nilai 9. ya Bapak lihat itu loh 79 sama 94 ya? Ya. Itu kan JRA. Iya. Kalau dulu kan dibukukan karena saya nggak ada anggaran jadinya PDF. Cuma tidak. Oh iya iya iya. Mbak sama mungkin ini nih hari ya, karena ini kan hari kan ada yang 2 hari, 1 hari, 7 hari, 15 hari. Kalau 2 hari, 1 hari sih ketahuan ya kalau itu hari kerja. Cuma kalau 7 hari itu kan nggak bisa ditentukan nih 7 hari kerja atau 7 hari toh. Karena kalau 7 hari kerja itu kan
belum tentu Senin sampai Minggu kan, pasti Senin Jumat muncul lagi, nanti Senin Selasa lagi gitu, nanti tambahin aja nih 7 hari kerja misalnya gitu. Itu di keterangannya hari kerja boleh, atau dunia waktu. Dan ini biasanya lebih banyak jamnya, kalau ada jam berarti nggak ada yang pakai jam, hari Nggak ada ini hari karena memang banyak ya, semua ya. panjang. Sebenarnya di Terus, sini juga masih bingung sih Bu soal hari-harinya itu, karena kan kami belum tahu prosesnya persis kayak karena gimana gini ya. Mbak, ini susah diprediksi juga, karena kalau kita bicara kayak gini penilaian itu kan sesuai volume. Iya. Semakin banyak volume, semakin banyak hari penyelesaian gitu. Nah sebenarnya juga terkait SOP ini agak berat untuk tadi, ketika SOP itu ditetapkan berarti kan nggak boleh keluar dari situ ya. Iya, betul. Nah permasalahannya kita bergantung juga sama instansi lain. Di poin tadi tuh yang Tapi di sini nggak ada kok ini penilaian. yang ke Andri. Enggak, ini cuma sampai penetapan kepala AMRI menyetujui penetapan arsip usul musnah itu nggak ada harinya, tapi proses selesai. Oh, Kan ini hanya menilai. Ini Pak. Oh, iya. Terkait. berarti ini kosong seizin Kosong mereka ya, dari sana memang berhentinya di sana gitu. Berarti yang disampaikan SOP kita berarti sampai yang 5 hari itu ya. Ke atas itu Iya, totalnya kita ya. totalnya kita. Bisa juga ada yang 30 hari, karena kan kemarin pas wawancara sama Bu Anas itu katanya kalau verifikasi emang paling lambat 30 hari, cuma lebihnya sesuai sama volume arsip juga. Ya tahu gini aja, 30 hari kerja garing sesuai volume arsip itu aja. Boleh taruh di waktunya Bu kalau Boleh sih apa ya kalau volume ya Pak ya, karena ini kaitannya antara waktu dan volume gitu. Iya. Siap. Maksudnya gini juga, berarti harus sudah ada standarnya volume sekian 30 hari gitu. Iya, atau mungkin kamu mau sebutin nih misalnya 5.000 arsip lah, 5.000 berkas itu selesainya 30 hari gitu, atau Jadi, 30 hari kerja Pak. Lebih dari itu kan 5.000 berkas berarti ya. message dari situ gitu. Terus nih Mbak, aku mau komentarin nih yang di 789. Yang 7 kan mengajukan permohonan verifikasi daftar arsip usul musnah. Aku lebih ke melakukan verifikasi fisik atau uji petik di record center. Kan kita harus lihat nih arsipnya. Ya, melakukan Berarti verifikasi fisik atau uji petik di record center. Ya narasinya ya. Iya, Pak. Karena kalau mau ajukan permohonan berarti kan itu kayak semacam ada surat. Nah, soalnya nih, surat permohonan usul musnah itu kemana? Berarti kan keluar. Atau kalau enggak yang nomor 7 tetap, tapi nomor 8-nya diganti tuh melakukan verifikasi fisik langsung di record center, uji petik atau di record center. Cuma kalau itu nanti jatuhnya enggak 30 hari, paling 5 hari kerja ya. Ya. Maksudnya memutus yang 30 hari kan kesannya terlalu panjang banget. Berarti kalau misalnya diubah jadi yang Ibu bilang itu pelaksananya tetap Andri atau Kita berarti ini kan pelaksanaan kita bersama-sama sama Andri. Kalau yang melakukan uji petik, kita bersama dengan Andri. Berarti dua pelaksana ya Bu, ada Ya, Andri dan pelaksana. Nah, itu juga dibikin Buka aja 5 dua dan hari. Andri, itu 5 buka hari dua ya, kerja. buka duanya ya. Buka satu, Buka Pak. satu ya, buka satu ya. Jadi kalau ini dibilang 30 hari kan yang kayak kemarin itu kan, tim Andri datang dulu, habis itu kita cek lagi gitu ya. Ya. Ada lagi? Monggo. Jadi nanti kayaknya kalau aku sih muncul satu alur lagi ya Mbak ya. Tadi kan yang nomor 7 tetap, terus muncul tuh nomor 8 melakukan verifikasi fisik atau uji petik di record center 5 hari. Terus yang ke-9-nya melaksanakan ini diganti ya. jadi Terus aku muncul satu lagi, menyusun berita acara dan usul persetujuan pemusnahan. Itu kan belum ada. itu untuk poin di bawah nomor 9 ya atau Di atas 9 Di atas. ya, tapi nanti nomornya jadi baru. Kan 7, 8 aku muncul ini baru ini. Menyusun berita acara dan usul persetujuan pemusnahan. Ini butuh waktu 5 hari, tahulah gitu ya. Karena kan nyusun daftarnya lumayan juga. Itu 5 hari. Terus selanjutnya melakukan revisi dan pengembalian daftar arsip usul musnah. Tapi yang kotak itu aku mending jajar genjang, karena kan kalau revisi itu kan bisa balik,
bisa disetujui. Oh, iya. Ya, jadi nanti dibikin jajan aja. Kalau balik dia ke tim penilai, kalau disetujui berarti langsung proses aja. Oke, siap. Alur yang kamu bikin ini normal, sesuai. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak lengkap, dibalik gimana? Itu Iya. yang belum dibuat. Ini udah ada simbol yang dijarinnya itu. Yang atau di tidak itu. iya ya atau tidak, tapi gak jajan-jajannya ya kalau di KM PM 50 tahun 2017 enggak yang baru. Ini aku tadi lihat ada jajan-jajannya. Yang terakhir Atau iya atau tidak? Siapa namanya? Enggak dikait lagi. Udah nggak ada yang begitu kali ya atau tidak kalau nggak salah ya. Kalau iya lanjut gitu kan, kalau tidak Ya kalau iya lanjut kemana? Iya. Kalau tidak apa? Ya udah dibikin ya atau tidak aja ya. Ya atau tidak. Simbolnya tetap itu ya. Simbolnya tetap kotak. Ya sebenarnya tetap tahu saya atau dicek lagi Ya, nanti kami cek lagi. Jadi nanti ada bedanya gitu ya atau tidak gitu. ya opsi soalnya nggak yang semuanya lancar. Ya atau tidaknya di pelaksananya atau di keterangannya ya Bu? Pak? Di itunya, di kotak-kotaknya kan. Iya, di sampingnya Di kalau sampingnya kesana Di samping kotak ada tulisan iya, Oh. atau di dalam kotak di samping. di samping Pak. Karena soalnya ada ya sama tidak kalau Di bagian sini berarti. kalau itu nggak ada contohnya. Sama tadi aku mau komentarin latar belakang. Ini kan kita ngomongin penilaian aksi usul musnah ya, tapi di latar belakang itu nggak ada terkait dengan JRA, kan harus ditekankan juga tuh JRA. Jadwal kerja ya. Itu di latar belakangnya. Di sini juga Itu kami sih. sudah buat. Dia ada narasi itu sih, telah habis masa retensinya doang. Nggak Iya. terkatanya. Iya, iya Pak. Telah habis masa retensinya, tapi dia Dengan nggak mengacu ke menekankan ke JRA-nya Iya, kita. JRA kita. Atau coba di 7 halaman 7 lagi. Kalau- Nah untuk waktu untuk waktu kalau di atasnya aja boleh nggak yuk dikasih dalam kurung hari kerja. hari gitu loh. Hari kerja. kan bisa. Iya, kalau saya sih, iya karena kan selama ini kan kalau bikin SPT kan SPT SOP kan waktu ya Pak ya, menit jam gitu ya, jarang ada yang menyebutkan hari panjang gitu. Nah, kalau saya sih mending disebutkan ini hari kerja gitu. Iya, Takutnya nanti kalau 7 hari, lagi 7 hari Senin sampai Minggu selesai. Nah, terus belum kepotong hari libur nasional. Nah, itu. Iya. Maksud tuh bisa disimpelin kayak efisien tuh, waktu di bawahnya dalam kurung hari kerja, jadi bawahnya cuma 2, 1, 7 gitu. Nanti Iya. tetap bunyi harus di samping angka. Di samping angka sih. Samping Atau angka. mau di keterangannya aja. Di keterangan, tapi yang di atas nggak mungkin bisa. Iya, kalau saya sih di harinya aja di hari kerja. Oh, tambahin aja ya kali ya. Karena kalau yang atas judulnya udah template ya. Waktu Iya. yang di 50 itu ada FM. Iya. Terus tuh yang manfaat tuh, ini kan tim ya. Kalian laporannya tim apa masing-masing? Kalau tim kenapa nggak dibikin bagi tim penulis, tim penyusun gitu? Bukan penulis. Kalau penulis kan Satu satu orang. Oh udah diperbaiki Bu. Udah diperbaiki. Iya, jadi kita udah ada apa namanya proposal. Hmm. Cuma ini dipindahin ke dalam sini Oh dan di ya. sini udah. Nanti ada balik lagi ke proposal. sana ya, bagi tim penyusun gitu. Oke siap Ibu. Ada tambahan lain teman-teman? Mas Yanto, Siapa? Oh, ini kan kita pernah ada juga yang 2024 ini sampai pemusnahan. pemusnahan penilaian. Kalau ini ya, berarti Fokusnya sampai ke penilaian sampai ke itu tadi. sampai yang antri Pengetahuan aja ya. antri ya. Berarti Di antri selesai. penyusunan apa KMK-nya nggak sampai ke situ. Ya. Iya. Terus ini kalau proses inventarisasi arsipnya itu unit kerja apa panitia aja yang nentuin? Apa dari orang yang dipilih kan dia nyampe Tadi yang data usul pertama, musnah. coba yang pertama tadi apa? Oh jadi dia itu nomor 2
itu kan mengirim surat ke masing-masing, harusnya ada. Kan dia udah berinventarisir berarti itu ya arsip yang mau diusulin musnah. Sekarang Ijen maunya gitu, arsip yang diusulkan musnah harus dari subsektor baru kita yang nilai. Iya, maksudnya di sini kan belum. Itu ada tuh mengirim surat ke masing-masing unit kerja untuk mengusulkan daftar arsip Oh. usul musnah. Jadi kan harusnya ada feedbacknya dari masing-masing unit itu mengirimkan daftar arsip usul musnahnya. Di sini belum ada, Iya. tinggal satu jalur yang itu. Iya. Tambah nomor lagi aja ya Bu. Tambah nomor, jadi nanti tambah nomor itu unit kerja apa namanya? Usul Ya usulan. usulan apa mengirim surat jawaban usul daftar hasil usul dari unit kerja gitu ya. Ya, terus nanti yang poin 3 itu kan mengajukan usulan daftar arsip usul musnah itu kita ganti menginventarisir usulan daftar enggak usulan lah, menginventarisir daftar arsip usul musnah yang berasal dari subsektor itu ya, Iya, dari unit kerja dari masing-masing. unit kerja masing-masing. Jadi satu SOP ini bisa kita pakai di beberapa unit kan? Semuanya ya. Semuanya, Iya, ya. maksudku ketika kita mau di tempatnya Nui, berarti ini punya Nui dulu kan, unitnya Nui dulu kan kita Ya. periksa. Bukan kita periksa, kita inventarisir. Inventarisir. Jadi ada masukan-masukan kita gabungin jadi satu, baru nanti setelah diinventarisir ada daftar arsip usul musnah, kita bersurat ke Amril, baru kita nilai. Uji petik itu kan. Termasuk kelengkapan yang kemarin itu ya, kita udah usul dan mereka ternyata belum lengkap, kita komunikasi Iya, lagi gitu Pak. ya. Makanya itu kan tadi ada revisi itu kan harusnya 2 alur kan antara Y sama 3 itu. Oke, ada Terus, lagi? kalau aku saran ini kan terlalu kecil ya. Besok kalau paparan misalnya, ini kan ada berapa nih? Dijadiin 4 aja. Kalau ini kan kecil-kecil nih. Apa SOP-nya tuh Pak? Tabelnya. Tabelnya jadi 4. Maksudnya ini kan satu halaman kan? Iya. Jadi itu agak dibesarkan gitu loh ya Tulisannya. tulisannya. Tapi kan potong dong. 4 Kita kolom ketahuan jadi. banget sih udah kalau orang Ya, enggak, maksudnya paling nggak ini 4 kolom, terus nanti ada slide ke berikutnya itu Pak, kan karena tadi kan nambah juga tuh. Oh iya, ininya ya. Iya, tabelnya tulisannya kekecilan Pak. Nah, apa mata tua ya? jangan paling Enggak ya, kelihatan milenial. kalau mata tua justru ini kelihatan karena jauh. Nomor 5 itu betul mengadakan rapat pengkajian, memang apa bahasanya pengkajian ya. Daftar arsip usul musnah. Banas kemarin bilangnya mengadakan rapat pengkajian. Iya, Bu. Emang pernah ada rapat pengkajian? Yang rapat pengkajian itu ya. Apa ya bahasanya? Apa ya? Kurang masuk aja di kalau rapat pengkajian. Melakukan pembahasan aja kali. Melakukan pembahasan daftar arsip usul musnah dia. Apa inventaris? Ya, rapat itu mengadakan rapat pembahasan. Ya. Iya. Jadi penilaian dan rapatnya ini beda gitu ya. Ini di atas ada penilaian fisik arsip. Di bawah setelah dinilai dirapatkan. Ini maksudnya evaluasi kali ini. Evaluasi dari penilaian tadi. Iya. Itu yang ada rapatnya Jadi evaluasi. dikaji mungkin pembahasannya Iya. evaluasi jadi dikaji Mungkin ada pengkajian. yang nggak jadi diusulin musnah. Itu apa? Salah dia. Itu dicek lagi, ternyata nggak salah jalan gitu. Bisa. Atau komunikasinya kan misalnya ini gak usah musnah dulu kan bisa gitu. Apa? Itu kalau gitu masuk gimana? Misalkan Revisi tadi. oh direvisi. Revisi aja. Nah berarti itu nomor Revisi ya tidak ah. Nomor 5 5-nya berarti apa itu? Itu tuh dia tuh kayaknya si Mbak Nas tuh maksudnya tuh kalau pas udah disusun inventaris, kalau udah di inventaris tuh dia mau ngadain rapat tuh, ini lo arsipnya kemarin yang dimasukin ini gitu sama subsektor yang itu. Atau mungkin begini, setelah 3 mengajukan usulan daftar arsip, nah terus langsung dirapatin aja gimana?
Enggak kan ini Senin Inventaris tuh lama loh yuk. Gabungan itu nomor apa kan bukannya tadi aku udah minta Penilaian. tambahin. Enggak, tadi udah minta tambahin ada melaksanakan inventarisasi Nomor berapa arsip ya? usul musnah terhadap usulan dari subsektor itu tadi. Nomor 4 itu. Ya, jadi nomor Berarti ini nomor 5 ini ya. penilaian. Mengadakan pengkajian itu tadi. Pengaji. Pengajian. Jadi kalau kepleset takut tinggi. Kayaknya nggak kebaca takutnya. Mata saya buta dulu, ini nggak siapa ya? Rezeki ya, bukan dong? Mantan. Iya, katanya gitu Pak, mau ketemu mantan ya Pak, kalau nggak ketemu itu kalau Mbak Sianto. Mantan pimpinan. Tahu nih yang mana nih tahu masalahnya tahu nih. Mantan lagi, Pak. Kemarin nggak ketemu kali Pak, oh bukan? Kemarin di Solo nggak ketemu di Jawa. Ya, Dibahas lagi. bisa diperpanjang ya. Ini calonnya ini masih ada hubungan sama Mantan. Salim. Sahli kita. Iya, teman sekolahnya. Oh Pak itu. Jadi teleponan nih, bener. Aduh, Asal di sana. Pas ya? Pak Subagio, Pas lagi ya. Oh. Berkah Bapak Gio. bapaknya Camer, Mantan dari Kim. bapaknya Mantan kepala. berarti besan ya Pak. Iya. Bapaknya si cewek ini teman sekolahnya pas SMA. Walah. Dia juga nggak kemana sama. Kamu kalau nggak ngundang kualat loh nih kagak sih. Undangnya jauh lagi ya. Udah ada tambahan lagi kok. Cukup ya? Saya mau nambahin boleh? Boleh, Izin ya Mbak. Pak. Tadi kan nanya ya kalau misalkan ada yang revisi itu iya sama tidak. Tulisan untuk iya sama tidaknya itu di samping garisnya aja. Kalau misalkan iya itu kan pasti lurus nih. Iya. Nah, itu di samping garisnya aja tulis Iya. ya. Kalau tidak balik ke atasnya ya. Kalau tidak itu di samping garisnya. Oh, iya. Pasti kan kalau tidak itu kan garisnya naik ke atas. Balik. Balik. Iya, Nah, itu balik. pasti di samping garisnya ditulis aja gitu. Jadi sembarang aja nggak apa-apa, tapi yang penting di samping garis. Gitu. Garis alurnya ini ya Kak? Iya, betul. Iya. Wih jadi juga. Din, apa ini tadi nih apa Din? Yang masukan? Kayaknya tadi dia mau ngomong. Iya, iya tadi. Mau yang tadi apa itu tadi? Evaluasi apa itu tadi? Itu yang nomor poin 5 Pak. Mengadakan rapat pembahasan. Nah, kalau misalkan Mas ditambahin rapat pembahasan evaluasi daftar arsip usul musnah gitu. Sekarang nantian dari Berarti penyanyi Itu yang mau evaluasi ditanya lagi lagi, nggak? buat daftar. Yang masih kalian ragu atau bisa bimbang, meyakinkan? Karena kan kemarin narasumbernya cuma Banat doang kan? Iya. Nah, Pembangunan digabung. Iya. ada yang perlu ditanyakan nggak nih kepada teman-teman? Berarti Dari kami apa? Usul mungkin musnah final. kelengkapannya, Apa? waktunya, Dari sama dulu. outputnya Iya. aja sih Pak yang Iya, hasil poin-poin pembahasan. yang harus kami ketahui banget karena pas wawancara sama Bu Anas itu nggak dikasih tahu detailnya dari kelengkapan, waktu sama outputnya. Aduh, mama usia. Atau mungkin nanti ini dibenerin dulu. Terus nanti Biar kita dirapatin. punya waktu sama kelengkapan. Oh, Sama kelengkapan sama iya deh, waktu kelengkapan sama hasilnya kan. Iya, Iya, betul. hasil rapat tadi. Kalau yang kedua masih Nah, tapi Pas yang sorry, ketiga tuh, Mas. kan kita udah melaksanain nih, belum lama kemarin. Iya Pak. Disesuaiin dari yang kemarin real udah jalan, Sama nah, survei. waktunya ini disesuaikan belum? Kayak kemarin kan? Waktunya kemarin mau. Nah itu maksud saya. Panjang. Maksud gini, nanti soalnya ketika udah ditetapkan SOP kita nggak boleh keluar dari situ loh. Itu cuma volume aja nanti Pak. Iya. Maksudnya kita sebutin misalnya ini dibuat palinglah minimal nanti volumenya 1000 arsip gitu lah Pak. Kayak kemarin kan kita nggak salah jadinya kalau kemarin 9000 arsip. 11.000 ya? 13.000 akhirnya 13.000 arsip gitu. Kayak situ kalau nggak tertuang kita juga salah kan bahasanya gitu tuh. Atau dibikin nih minimal 2000 arsip aja. Ya mau Kalau dari artis sih kemarin nyarinya 1000 arsip. 1000. Kita ikutin maksud gini, jangan sampai ini kita buat sendiri tapi menyusahkan kita. Iya. Intinya begitu. Karena udah kalau nanti kaitannya sama
pihak luar APH atau APIP yang ditanya ini sesuai nggak? Kalau nggak sesuai itu berarti ada penyimpangan. Iya, nanti dikasih itu aja keterangan di bawahnya tuh bahwasanya ini kan pelaksanaan untuk 1000 arsip. Mungkin untuk waktu bisa menyesuaikan dengan volume arsip yang dinilai gitu. Boleh ada kayak tanda bintang begitu di Di aturan atasnya kali apa ya? Ada kali ya? Yang di lampirannya tuh. Nah, itu tuh. Peringatan atau Ah, di situ ya mungkin bisa juga sih ya. Itu jadi semacam kayak note ya di situ ya. Iya, peringatan aja. Oke. Cukup. Itu aja peringatan tuh Pak, di peringatannya tadi. Nah, di peringatan tuh Pak nanti ada yang paling pentingnya aja. Iya, maksudnya kan nggak ada sementara. Terus final. izin juga Bapak Ibu kalau misalnya nanti kami mau kan kami buat proposal ya Pak, mau taruh di proposalnya juga untuk misalnya ini SOP itu bisa untuk berapa volume berapa arsip gitu, jadi bisa juga kami masukin di peringatan ini kira-kira untuk waktunya yang kami tulis itu berapa volume arsip misalnya Ya, itu tadi 1000 aja sih. 1000 aja per S1. Oke. Nanti di peringatan itu nanti disebutin nih bahwasanya waktu pelaksanaan kegiatan ini tergantung pada apa untuk penilaian terhadap 1000 volume 1000 arsip. Jadi nanti yang waktu 30 hari tadi dihilangin aja. Sementara final gitu ya. Minta tolong yang tadi lagi ya Mbak, nomor 7-nya ke bawahnya. Yang menjelaskan September. Ada ya? Itu udah diganti tadi. Cuma belum ditulis sama dia. Iya. Iya, langsung di sini jadi. Mungkin di nomor 6 tadi Mas Yanto ya. Jadi kalau bahasanya jadi daftar arsip usul musnah sementara. Iya, aku sih hasil sementara karena ini kan judulnya yang membuat daftar arsip usul musnah hasil penilaian. Sedangkan penilaian dilakukan nih pada di poin 89 itu kan baru apa namanya uji petik itu tadi. Sementara terus ke bawahnya ada lagi nggak daftar arsip usul musnah? Oh iya, sementara aja. Ada di sini. Sementara itu mau dirapatin itu tadi. Iya. Jadi berarti nomor 7 masih sementara ya. Ya, terus kan mendapatkan verifikasi itu uji petik tuh. Nomor 9 revisi. Berita acara dua tadi nambahin menyusun berita acara yang usul persetujuan pemusnahan. Sepuluh berarti daftar arsip usul musnah final gitu ya. Iya. Itu masih revisi. Iya. Kalau aku sih nomor 1 nggak usah pakai hasil revisi, langsung aja mengajukan daftar arsip usul musnah. Justru malah hasil penilaian bukan hasil revisi. Jadi di sini di penilaian itu nanti ada nomor itu. Ini apa lagi? MR. EIP ya. Mana? Di Bali. Di Batam. Terus kita nggak ngomong apa-apa kan? MN, cuma gitu doang. Yang ngomong keuangan kan kita cuma internal sini doang. Ya, tapi disuruh ikutan Bu. Ya ikutan doang kan, tanyain ikutan doang kan sama ngomong. Kalau ngomong menyiapin sambutan gitu kan. Undangannya kan apa kan? Iya.
kalau bisa saya harus ngomong sih harus dibikinin itunya. Tambahnya makanya. Apa yang mau saya omongin? Utang bank kali. Udah nggak ada lagi? Cukup ya? Karena ya nanti sambil nunggu itu ya revisi. Hasil revisi nanti mau ke sini kapan? Terus nanti pas sudah di itu kalau mau presentasi lagi nggak apa? Nah, terus gini, dari revisi biasa kayak skripsi juga ya, semulanya ditampilin menjadinya